pagi semuanya. Luar biasa. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Lengkap semua? Ada satu orang yang turun. Ada satu orang yang tidak turun. Ya. Apa-apa, nanti berarti kita absen dulu ya, biar kita cek satu-satu siapa saja yang tidak turun atau teman-teman kita yang tidak turun hari ini. Baik, yang pertama, Miss Willy, Francisca Adeliska, Franciscus Angelo. Ada Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa dulu. Ibu minta tolong untuk Katarina, silakan pimpin berdoa. Dalam nama Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengatakan terima kasih sebab kami telah memperoleh kesempatan berkumpul bersama untuk memulai belajar dengan tenang dan fokus. Berkatilah semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi ilmu yang baik dan bermanfaat. Doa ini kami haturkan kepada anak Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan budaya kasih. Nah, di antara kalian apakah sudah atau pasti seringlah mendengar kata kasih? Betul atau tidak? Betul. Ya, tahu kasih itu apa? Sama teman. Kasih sama apa? Kasih sayang, iya bisa. Kasih, mengasihi. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya, kalau kalian diberi kasih, itu apa perasaan kalian? Ketika kalian diberi seseorang kasih, bahagia. Terus apa lagi? Syukur, senang, happy ya, berbunga-bunga. Nah sekarang dibalik lagi, ketika kalian memberi kasih, perasaan kalian bagaimana? Apakah senang, suka, atau biasa aja, atau hanya pura-pura? Apa kira-kira? Hah? Suka. Ketika kalian, tadi kan kalian diberi kasih, sekarang kalian yang memberi kasih buat orang lain, gimana perasaan kalian? Bahagia juga, sama. Apa? Kalian itu bahagia? Senang juga? Atau hanya happy? Nah, ya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengembangkan budaya kasih. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai seorang Katolik atau seorang Kristiani mengutamakan yang namanya kasih. Nah di sini kita setelah mempelajari ini akan mendapatkan pengetahuan dan bagaimana kita dapat membangun kasih. Kemudian dalam pembelajaran ini juga kalian akan diminta untuk saling bekerja sama atau bergotong royong dalam proses diskusi. Nanti kita akan diskusi bersama. Dan yang ketiga, tentu saja prosesnya supaya kalian bisa mempresentasikan ya hasil dari pemahaman kalian tentang kasih itu sendiri. Ya, baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jelas, bisa kita lanjut? Sudah siap? Baik, pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Berarti dalam pembelajaran kali ini kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita akan mengamati dulu video yang akan kita saksikan bersama ya. Oh, ngiri kena aing. Dua warna ya. Si Ida kudu aja gitu. Oh, dia. Bisa kun aing gelut yang aing kabehan. Aku berarti menang ujung diuk mah aing langsung. Lawan tuh ngelawan. Lawan tuh dia training mah. Wasok guys.
Kami dari Polresta Cilacap memberikan informasi beredarnya viralnya salah satu video perundungan di kalangan anak-anak sekolah pelajar. Kemarin kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggu. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan, kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video. Baik, tadi kita sudah menonton video yang menjadi terjadinya sebuah tindak kekerasan ataupun perundungan atau yang disebut sekarang bullying. Nah, sekarang kalian bisa mencari di dalam kelompok kalian apa yang menjadi akar masalah dalam video tersebut. Pasti ada penyebabnya. Ya, nanti kalian tonton lagi videonya, kalian remukin lagi di dalam kelompok. Kemudian siapa saja yang berkonflik dalam video tersebut? Ya, kalian mau melihat pelakunya. Kemudian di mana terjadinya aksi perundungan tersebut? Kira-kira di mana terjadinya? Ya, jadi nanti kalian silakan berdiskusi di dalam kelompok untuk mencari masalah-masalah sesuai dengan panduan pertanyaan tersebut. Ya. Nah, baik, sampai sini jelas? Nah, baik, sekarang kalian silakan bekerja dalam kelompok kalian, gunakan alat LKPD yang ada itu, silakan dibaca dan dijawab secara bersama-sama dalam kelompok. Baik, semuanya sudah selesai diskusinya dalam kelompok? Sudah. Baik, sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok siapa duluan mau presentasi? Ya, silakan. Depan. Yang lain perhatikan ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan penyebab kekerasan di sekolah. 1. Faktor individu, temperamen anak dan temperamen yang sulit seperti mudah marah, impulsi atau agresif, cenderung lebih rentan terlibat dalam perilaku kekerasan. Masalah keluarga, masalah dalam keluarga seperti konflik orang tua, penceraian atau kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu stres yang tinggi pada anak dan memicu perilaku agresif. Dan faktornya, faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung seperti kekurangan kasih sayang, disiplin yang terlalu ketat atau terlalu longgar dapat memicu perilaku kekerasan pada anak. Teman sebayanya yang negatif seperti terlibat dalam geng atau kelompok yang sering melakukan tindak kekerasan dapat mendorong anak untuk ikut serta dalam perilakukan yang sama. Peran serta semua pihak, sekolah sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan program, menyediakan sumber daya dan melibat seluruh komponen sekolah. Guru sebagai fasilitator, oleh model dan melaksanakan program di kelas. Siswa sebagai peserta aktif dalam program lapor khusus dan agen perubahan. Orang tua sebagai mitra sekolah dalam mendidik anak, memberi dukungan dan mengawasi perilaku anak. Demikian presentasi dari kami.
Cukup sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang ingin pertanyakan dari hasil presentasi kalian. Yang kami tanya yaitu apa dampak fisik maupun psikologis dari korban tersebut? Apa kira-kira dampak fisik dan psikologis dari tindak korban kekerasan, perundungan ataupun bullying? Silakan jawab. Dampak psikologis, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma, penurunan harga diri dan kepercayaan diri, isolasi sosial dan kesulitan menjalani hubungan, perilaku agresif atau menarik diri, cemas berlebihan dan fobia, pikiran untuk bunuh diri. Apakah dapat bisa diterima? Kurang dampak fisik. Dampak fisiknya. Itu tadi psikologis, sekarang fisiknya apa? Untuk dampak fisiknya, luka-luka memar, lebam, atau cedera serius lainnya. Masalah kesehatan fisik jangka panjang akibat trauma, gangguan tidur dan pola makan. Gimana jawabannya, bisa diterima? Bisa jelas. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tidak ada lagi kan? Ya, silakan duduk. Nah, baik, tadi kalian sudah selesai mempresentasikan, tiap-tiap kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil dari pemaparan, hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, sekarang mari kita simpulkan bersama. Ya, yang pertama kita mau melihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya kasus perundungan, bullying ataupun tindak kekerasan. Ya, apa saja tadi yang sudah kalian bahas? Yang pertama, latar belakangnya karena apa? Adanya temperamen ataupun tingkat emosi seseorang yang berbeda-beda. Ada yang kalau diolok-olok tuh disenggol-senggol sedikit diam ya, nurut ya. Ada juga yang baru dijatik sedikit atau disenggol sedikit sudah merada emosi, bertanduk, ya kan? Ada kan orang-orang itu masing-masing orang punya batas atau ambang kesabaran. Ya, jadi temperamen orang itu berbeda-beda. Dari segi individunya. Kemudian itu dari individunya. Apa lagi selain temperamen? Apa yang kedua? Faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan bisa dari keluarga. Kalau dia lihat orang tuanya suka marah-marah, gak jelas ya kan, atau suka membuat kegaduhan, bisa jadi seseorang juga menjadi tindak pelaku dari kekerasan karena melihat atau mengamati dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir faktor sosial budaya. Apa faktor sosial budaya? Kemiskinan. Wah, kemiskinan, iya. Diskriminasi, marah, suku, budaya, ya. Kemudian kita sekarang mau lihat dampak dari terjadinya perundungan atau bullying. Apa kira-kira dampaknya yang pertama tadi? Dampak fisik, dampak psikis, dampak apa lagi? Sosial. Dampak sosial. Sekarang kalau kita sudah melihat latar belakang, penyebab dan juga dampaknya, sekarang kita mau lihat solusinya atau upaya pencegahan dulu. Namun budaya masih sesudah terjadi konflik dan kekerasan sering disebut pengelolaan atau manajemen konflik dan kekerasan. Manajemen konflik atau kekerasan itu kalau sudah terjadi kekerasan atau konflik, ya. Yang pertama kita lakukan bisa saja memberikan edukasi. Edukasinya di mana? Di sekolah. Maka sering ada sosialisasi kan, membentuk karakter kalian sebagai seorang pribadi yang positif, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang nyaman, bebas. Dimulai dari kita lingkungan yang kecil, kita yang beragama Katolik ini jangan ikut-ikutan mengejek teman, ya kan, menghina, menggosip kan gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa gosip itu bisa menyakiti orang lain. Salah satu juga kekerasan verbal sebenarnya. Apalagi mengejek, mencela, apalagi mencela fisik. Sebagai peserta didik kalian, Ibu mau kalian menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang menebarkan budaya kasih, ya, melalui perkataan,
melalui perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya kalau diminta tolong cepat, gerak cepat, jangan kayak siput, lelet dipanggil, ya. Atau ada temannya atau ada gurunya angkat kursi langsung, ya, peka, ya, menebarkan aura positif itu tadi, menebarkan kasih, ya. Ada temannya yang jatuh, jangan ketawa dulu, tolong dulu, ya, jangan dipotong dulu, ya, upload, ya, jangan, ditolong dulu, dibantu dulu. Ya, jadi seperti itu kita bisa mengembangkan budaya kasih di lingkungan sekolah kita. Baik, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana proses belajar kita hari ini tadi? Apakah ada dapat ilmu baru? Ya, banyak. Apakah ada yang mendapat pengetahuan baru tentang kasih, tentang Yesus yang mengasihi? Apa? Dapat? Apakah pembelajaran kali ini bisa menyenangkan? Belajar, ya. Nah, jangan lupa nanti untuk tes akhir formatifnya itu silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Bisa dijadikan PR, ya. Menjadikan tugas saja. Ada yang bertanyakan dulu? Cukup jelas? Jelas. Nah, kalau gitu Ibu rasa pembelajaran kita cukup pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Silahkan Ibu minta tolong Maria untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di tempat ini dan mendengar pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Semoga bisa bermakna bagi kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan penyayang kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Silakan kembali ke ruangan kelas kalian masing-masing, ya. Belajar dengan tertib.